pengecekan mutu itu akan dilakukan oleh PBT atau oleh BPSB dengan ketentuan apabila ada kecurigaan. Peredaran benih yang secara online. Online ya. itu juga sangat challenging. Halo pemirsa, hadir kembali di Shed Show Podcast. Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian telah hadir kembali bersama kita Ibu Happy Suryati SPMSI PBT Ahli Madya Direktorat Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Ya. Halo Bu, kita jumpa kembali. Halo kembali Pak. Ini sesi ini kita ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait regulasi peredaran benih, Bu. Bagaimana Bu tentang aturan-aturan peredaran benih yang ada di Indonesia saat ini? Ya, kalau untuk pengawasan peredaran benih, kita mempunyai regulasi yaitu Kementan nomor 992 tahun 2018 tentang petunjuk teknis peredaran benih tanaman pangan khususnya ya Pak. Di sini yang dilakukan dalam pengawasan peredaran adalah antara lain melalui pengecekan mutu, melalui monitoring stok, dan yang ketiga adalah pelabelan ulang. Kalau pelabelan ulang ini khusus dilakukan untuk benih-benih yang sudah hampir habis masa edarnya dan juga benih yang berasal dari luar negeri. Artinya karena salah satu persyaratan dari label benih di Indonesia adalah label tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Jadi benih-benih yang berasal dari luar harus dilakukan pelabelan ulang yang antara lain gunanya untuk mengganti labelnya menjadi bahasa Indonesia. Terus itu satu lagi yang kita lakukan untuk pengawasan peredaran ini adalah benih-benih yang beredar secara online. Kita juga melakukan pengawasannya dengan bekerja sama dengan teman-teman dari IDEA, yaitu Indonesia pokoknya perkumpulan perkumpulan pelaku bisnis e-commerce. Bekerja sama juga dengan teman-teman dari dari Kementerian Perdagangan. Jadi benih-benih yang dijual secara online melalui e-commerce itu kita juga lakukan pengawasan juga. Apakah mereka memenuhi standar atau mengikuti berlabel, bersertifikat, benihnya sudah dilepas atau belum. Nah itu termasuk dalam area yang diawasi begitu Pak. Nah sejauh mana Bu untuk pengecekan mutunya Bu yang benih beredar di Indonesia saat ini Bu? Kalau pengecekan mutu itu akan dilakukan oleh PBT atau oleh BPSB dengan ketentuan apabila ada kecurigaan. Kecurigaan misalnya begini Pak. Apabila mereka pada saat monitoring melihat bahwa ada kemasan benih atau ada sekelompok benih yang dalam kondisi yang mencurigakan, misalnya kemasannya robek atau kemasannya tidak baik lah ya. Maka mereka boleh untuk melakukan pengecekan atau melakukan mengambil sampel dari benih dari kemasan tersebut atau dari lot benih tersebut untuk dilakukan pengecekan apakah benih-benih tersebut masih memenuhi standar mutu. Kemudian juga mereka melakukan monitoring pengecekan mutu itu seperti dari distributor atau dari kios ke kios atau dari toko pertanian. Dari toko pertanian. Itu boleh juga mereka lakukan dan biasanya apabila seperti yang saya sampaikan ada kecurigaan atau masa edarnya sudah hampir habis, maka mereka melakukan pengecekan mutu. Tetapi semua kalau misalnya pengecekan mutu kalau itu yang melakukan pengawasan peredaran boleh dilakukan berdasarkan kecurigaan, tetapi kalau untuk pelabelan ulang dan sebagainya dilakukan berdasarkan permohonan dari produsen atau pengedar benih tersebut begitu. Kalau untuk pelabelan ulang. Ya. Tapi kalau pengecekan mutu ini dilakukan secara kontinu atau memang berdasarkan permintaan saja Bu? Enggak, secara kontinu. Itu merupakan tugas dan fungsi dari BPSB. Biasanya mereka akan melakukannya reguler ya Pak ya. Reguler untuk melakukan pengecekan baik di distributor, di kios maupun di
produsen benih itu sendiri. Mereka akan melakukan apa namanya monitoring sekali. Monitoring, Kalau dilakukan di produsen benih, maka mereka juga sekaligus Termasuk melakukan monitoring stok yang ada iya di produsen. Iya, mereka juga akan melakukan monitoring penyaluran dan monitoring stok di produsen-produsen benih sekaligus melakukan monitoring untuk melakukan apa namanya melihat apakah benih-benih yang disimpan atau benih-benih yang dijual masih sesuai dengan aturan begitu. Standar sertifikasinya tadi Bu ya. Nah peredaran ini sejauh mana Bu yang Ibu lihat sebagai pengawasan yang saat ini sudah berjalan gitu Bu? Pengawasan benih peredaran benih di Indonesia ini sejauh mana Bu yang sudah dilakukan gitu? Iya, sebenarnya untuk pengawasan peredaran benih ini karena merupakan suatu tugas rutin atau reguler Pak, biasa memang sudah memang dilakukan oleh teman-teman BPSB, hanya mungkin kendalanya sekarang adalah keterbatasan tenaga dari PBT. Sedangkan wilayah yang mereka harus apa namanya awasi itu kan besar Pak. Mereka biasanya berada di provinsi gitu kan, jadi atau Masing-masing provinsi iya, ada memiliki, PBT-nya Bu ya? kemudian mereka menempatkan juga teman-teman PBT itu di masing-masing kabupaten. Tetapi dari satu kabupaten mungkin akan mengawasi daerah yang banyak gitu kan Pak. Jadi agak-agak sebenarnya kalau bisa disimpulkan agak kekurangan personil ya Bu Iya, untuk melakukan pengawasan ini. apalagi yang sekarang lebih challenging lagi adalah pengawasan peredaran benih yang secara online. Online, ya. Itu juga sangat challenging artinya karena benih-benih tersebut hanya kita lihat di foto. Kita tidak mengetahui bagaimana Iya. cara mereka menyimpan, bagaimana labelnya atau sertifikatnya ada atau tidak begitu. Kami melakukan pengawasan itu hanya meng-capture dari e-commerce, kemudian menduga-duga apakah ini labelnya benar atau diproduksi dengan benar ataupun apakah disimpan dengan benar. Itu hanya berdasarkan dugaan. Nah, itu yang sekarang harus dicari cara untuk meyakinkan bahwa benih-benih yang beredar secara online itu mengikuti regulasi. Banyak dan yang beredar secara pelakunya online adalah benar-benar juga pengedar benih yang memang sudah mendapatkan kelayakan dari teman-teman BPSB. Nah peredaran secara online ini banyak Bu ya e-commerce yang memasarkan? Banyak banget sekarang. Oke, demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih Bu atas Iya. kehadirannya hari ini. Pemirsa, demikian dapat kami sampaikan terkait regulasi perbenihan tanaman pangan Direktorat Jenderal Kementerian Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Terima kasih Bu Epri. Terima kasih Pak. Ya.